Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Yani? Waalaikumsalam, kabar baik. Oke, jadi saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Yani. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi di kelas, kita akan melakukan dulu kegiatan pra-observasi. Tujuannya supaya Ibu Yani bisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan observasi di kelas nanti. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran untuk kegiatan nanti apa, Bu ya? Untuk tujuan pembelajaran sendiri, kebetulan materi kita itu kayak berkaitan dengan budaya. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti siswa bisa evaluasi nilai-nilai hikayat yang terkait dengan ragam budaya tersebut. Oke, jadi materinya tentang hikayat ragam budaya ya. Jadi anak-anak nanti bisa untuk observasi hikayatnya dan mencari sumbernya. Ya. Lalu area pengembangan yang mau dicapai itu apa, Bu? Oke, kalau berkenaan dengan area pengembangan, kita kembali lagi ke materinya tadi ragam budaya bermuatan lokal. Artinya di sini kita akan melihat keaktifan siswa tersebut melalui metode tanya jawab, diskusi. Kemudian mungkin kita akan ada tentang strategi untuk pengelolaan kelas, itu area pengembangan yang akan kita capai. Oke, jadi model nanti yang digunakan ada tanya jawab, diskusi, begitu Bu ya. Baik. Selanjutnya strategi apa yang sudah dipersiapkan, Bu? Strategi ada media, ada gizi. Kembali lagi kalau untuk materi KIP ini kan sasarama ya, jadi untuk membuat siswa mengerti tentunya kita memerlukan media video. Jadi siswa akan melihat secara langsung dan mendengar secara langsung hikayat itu. Dari media-media tersebut kita akan tanya jawab melalui diskusi nilai-nilai apa yang terkandung di dalam hikayat itu, seperti itu. Oke. Dan ditutup dengan game. Di sini pakai game, kita bisa pakai aplikasi Wordflow. Di sana dengan mencari kata. Nah, jadi dari sana mereka bisa berpikir kritis tentang hikayat itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi strateginya sudah direncanakan dengan baik gitu ya. Ini nanti observasinya nanti akan kita dilaksanakan di kelas berapa, Bu? Observasi kita itu ada di kelas 12 fase E, 12 fase F1. 12 F1 ya. ya. 12 F1 itu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober. Rabu 16 Oktober. Oke, jadi kita sudah sepakat nanti hari Rabu tanggal 16 Oktober kita akan melakukan observasi di kelas 12 F1 ya, Bu ya. Baik. Kalau begitu harapan saya semoga apa yang sudah Ibu Yani rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Ibu atas observasinya. Jadi nanti kegiatan saya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih. Oke, baik, demikianlah kegiatan pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama dengan Ibu Sumaryani. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita ini sudah memasuki bab 3. Bab 3 yaitu tentang hikayat ragam budaya. Nah, dari hikayat ragam budaya nanti tujuan akhir kita kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembentuk dari hikayat ya. Karena hikayat ini merupakan sastra lama yang bentuknya Melayu. Oke, di depan ini ada video. Ini adalah video animasi ya nak. Jadi jangan kaget kalau dia di sini bentuknya kartun, karena ini animasi. Ya, di dalam video ini akan menceritakan satu kisah hikayat. Jadi nanti silakan disimak. Tokohannya di mana, dia berperan sebagai tokoh apa, kemudian sudut pandangnya orang keberapa, dan terakhir amanatnya apa. Oke, bisa dimulai. Nanti angkat tangan siapa yang bisa. Misalnya si Ocha tangan, temanya ini. Mulai. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat Media TV. Kali ini Media TV akan berkongsi mengenai hikayat Kantua. Hikayat Kantua adalah sebuah efek perjalanan yang melintasi sepanjang zaman. Naik turun kerajaan Melaka banyak diceritakan dalam hikayat ini. Kantua merupakan seorang laksamana yang terutama serta pahlawan Melayu yang taat kepada rajanya. Baginda Sultan Mansur Shah
berasa amat kesal terhadap hukuman mati yang dijatuhkan baginda terhadap Hang Tuah. Oleh kerana hanyalah Hang Tuah sahaja yang merupakan satu-satunya entiti yang mampu untuk menewaskan Hang Jebat atau Hang Kasturi. Dan sewaktu kekalahan itu, baginda Sultan telah pun berkongsikan akan kekesalannya baginda kepada benda haram. Dan pada sewaktu ketika itu, di dalam kekacauan sedang huru-hara yang dicetuskan oleh Hang Jebat, Tadi disebutkan bahwa Hang Tuah itu akan dijatuhkan hukuman mati. Ya. Kenapa? Ferdi. Karena dia dituduh berzina. Dengan Daya. dengan daya istana. Ya, jadi dia dituduh berzina. Dituduh ya, bukan melakukan. Kita ambil. bendahara bertindak mengambil keputusan yang sangat drastik di istana. Secara tidak langsung kawasan tersebut berjaya dikepung oleh para hulu-balang istana yang turut mengikuti Hang Tuah. Di dalam pertarungan tersebut, Hang Tuah pun berhasil membunuh Hang Jebat dan juga berjaya mendapatkan semula keris kambing sarinya. Hang Tuah dan Hang Jebat ini berarti dia bersama. Ya. Berarti kan kita bisa menganalisis kira-kira watak dari Hang Tuah itu yang Antagonis. Hang Tuah Protagonis. protagonis yang signifikannya gimana protagonisnya? Dia ikut arahan baginda tadi untuk melawan Hang Jebat. Untuk melawan Hang Jebat. Watak dari Hang Tuahnya. Watak dari Hang Tuah itu tegas dan berpendirian. Tegas dan berpendirian. Hasil diterimakan yang lain gimana? Watak dari Hang Tuahnya. Hang Tuah adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu tokoh yang baik, ya, yang menjadi tokoh utama. Berarti bisa kita simpulkan bahwa Hang Tuah ini dia memiliki sifat dari tokoh protagonis itu. Salah satunya dia baik. Kemudian tadi karena dia di kerajaan, si Nadine bilang dia tegas dan berpendirian. Apa? Patuh. Kemudian apa lagi? Berani, disiplin. Ya, itu adalah watak dari Hang Tuah. Lalu bagaimana watak dari Hang Jebat? Angkuh. Kemudian apa? Iri dengki. Berontak. Ya, menikahkan mereka berdua. Lalu Hang Tuah ini dia ada melemparkan kerisnya ke sebuah sungai. Kenapa dia melempar? Karena dia merasa gagal dalam hal apa? Tugas dari kerajaan. Tugas dari kerajaan. Dia merasa gagal untuk menjalankan tugas dari kerajaan. Akhirnya dia pun melemparkan kerisnya ke sungai dan berjanji ingin kembali ke Malaka. Ya, nah dari cerita ini kira-kira menurut kalian apa kami? Walaupun dia ngomong yang kuat, ngomong jujur, tapi ujung-ujungnya tetap baik Hang Tuah itu bakalan nemuin masalah itu dia. Jadi walaupun dia cenderung baik ya, terus ngomong juga kuat, nah, dia itu bakalan nemuin satu masalah yang dia tidak bisa lawan. Oke, jangan hanya ambil amanat itu dari tokoh yang protagonis ada Hang Jebatnya di sana. Jadi amanat itu selesaikanlah perjalanan hidupmu, jangan langsung menyerah. Kalau misalnya si Hang Tuah tadi lanjutin hidupnya dengan selalu tunduk sama raja, tapi cerita hidupnya lebih beda lagi. Cerita hidupnya lebih Beda lagi. intinya dia harus menyelesaikan. Ya, selesaikanlah tugasmu sampai pada akhirnya. Selain itu, apa yang kamu ambil dari Hang Jebat di sana? Hang Jebat itu tadi memiliki sifat iri. Karena iri itu akhirnya dia hancur. Nah, apa tugas
Contoh temanya ini Bu. Datanya di sini. Enggak harus semuanya, baca aja yang sudah. Ya, misalnya hanya dapat satu paragraf, ini satu paragraf itu latarnya apa itu gambar di sana. Oke? 2 menit mulai dari sekarang. Nah, ya silakan saya kasih kesempatan. Mereka saya video ya. Ya, saya tahu. Apa isi bacaan kamu? Hasil dari bacaan kamu selama 2 menit. Itu apa tadi? Jadi dia karakter itu tuh dia tidak punya anak, tapi setelah dia berdoa kepada Tuhan dia punya anak. Siapa dia itu? Kok Kojan Mubarok. nama anaknya Kojan Mayuna. Maimun. Ya Mayuna. Ya lupa. Pokoknya dia tuh kaya dia tapi tidak punya anak. Tapi setelah dia berdoa sama Tuhan, baru dia dikasih anak. Ya. Yang lain sama? Sama. Tapi benar ada yang ngomong tadi kalau sama. Lupa nama. Kira-kira lantan apa saja yang terdapat di dalam bacaan? Waktunya apa? Malam. Selain waktu, bapaknya di mana? Laut. Laut. Ada latar suasana di sana? Latar suasananya ada nggak? Person kedua. Di laut, kemudian hanya di malam hari. Raja. Apa terjadi? Latarnya, latar tempat. Iya saja. Oke. Latar suasananya ada nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Oke? Saya ingin tanyakan. Saya ingin tanyakan ya. Iya ada. Kata-kata yang tadi Budaya. banyak bahasa yang kata artinya. Jadi nanya gimana? Budaya. Hah? Budaya. Ini itu bahasa Arab. Kata berapa lama ditinggal suaminya? Kata Orang katanya, kata berapa lama? Nama orang kata. Ini kan tiga. Sangkaran bayam. Berapa lama ditinggal suaminya? Ada raja. Sangkaran bayam. Bentar. Kata beberapa lama. Oh ini ya. Khoja Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya. Aman namanya Bibi Zainab. Kata beberapa lamanya Khoja Maimun beristri itu. Hatta beberapa lama. Hatta itu kan bisa nama orang ya. Cuma kita balik lagi nah di kaya ini kan dia sastra lama bentuknya Melayu. Jadi banyak bahasa Melayu di sana. Kalau kita lihat dari bawah kalimatnya, hatta beberapa. Oke, sama. Sebelum dia pergi berikut saya dia pada sini. Bisa gambaran pemulihan. Mufakatkanlah dengan abwa unggas itu. Ubaya-ubaya jangan tiada. Ubaya-ubaya itu bisa dianggap sebagai wah kayak gitu. Bukan semoga jangan tiada. Ubaya itu kayak panggilan, nah panggilan yang dituliskan pada orang tertentu. Kayak mantra. Ya, jadi intinya gini. Sangkaran bayar. Nah, kayak gini ya. Kita jadikan tugas saja itu. Dengan banyak istilah-istilah Melayu di sana. Ya, silakan nanti ditulis dulu, dikumpulkan dulu. Hikayat-hikayat apa namanya istilah-istilah Melayu itu. Baru kita pembahasannya kita diskusikan. Ya, jadi kita bisa
yang masih yang berbentuk Melayu. Makanya kita Melayu di dalam ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Priscilia Julisianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 5 Lubuk. Dalam hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Sumayani, yaitu guru bahasa Indonesia SMA Negeri 5 Kota Lubuk. Jadi kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang sudah kita lakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober lalu. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Gimana kabarnya? Sehat, Bu Yani? Oke. Jadi dalam percakapan pasca observasi kelas ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Yani lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Untuk pertanyaan pertama, Bu Yani, bagaimana perasaan Ibu Yani mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada waktu lalu? Oke, terima kasih Bu Cici pertanyaannya. Sebenarnya kalau berkata perasaannya, sebenarnya ini bukan hal pertama bagi saya, tapi tetap saja ada rasa tegang dan nervous. Tapi alhamdulillah sebenarnya Baik, alhamdulillah ya, Bu. iya. Bisa diceritakan kembali Ibu kira-kira area perkembangan yang Ibu lakukan dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa saja? Ya. Untuk area pengembangan sendiri yang sudah saya lakukan itu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan itu dalam halnya mengenai hikayat ya prasasti lama. Ya. Jadi tahapannya di awal kegiatan saya akan menanyakan ya siswa diminta untuk menyimak terlebih dahulu hikayat itu dan mengidentifikasi struktur-struktur membangunnya ya. Setelah itu anak-anak akan berdiskusi, Bu Cici, berdiskusi membahas tentang hal yang disampaikan dari hikayat tersebut ya. Cuma memang ada sedikit kendala ya saat berdiskusi karena pastinya di dalam kelas itu ada satu atau dua siswa yang kurang aktif, sehingga untuk mengatasi hal itu pun saya jujur terkendala waktu. Iya, karena mengingat waktu kita pendek, jadi kita untuk memberikan evaluasi sumatif itu terhalang oleh waktu. Jadi area pengembangan yang dilakukan kemarin itu pengetahuan dan keterampilan Iya, ya. benar. Jadi Bu Yani menampilkan video hikayat lama, kemudian anak-anak menganalisis video yang ditampilkan. Iya benar. Ya. Menurut Ibu Yani, area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi, apakah sudah berhasil dengan baik atau tidak? Menurut saya sudah, karena begini, hikayat ini adalah sastra lama yang sekarang pun susah untuk dipahami, mengingat bahasa yang dipakai bahasa Melayu dan cerita-ceritanya cerita Melayu. Sudah terlaksana sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi, namun masih ada kendala. Salah satu kendalanya di sini mengingat waktu yang pendek, kemudian ada beberapa siswa yang kurang efektif, mereka kurang aktif. Iya, karena mereka melihat hal yang baru di kayak ini hanya cerita dicenderungkan ada bosan. Oke, betul Bu ya. Iya. Jadi masalah seperti itu memang lazim dialami sebenarnya oleh bukan cuma sama Bu Yani dan guru yang lain juga, bahwa dalam pembelajaran pun pasti ada 1-2 orang siswa yang kadang-kadang kurang aktif di pembelajaran tersebut ya. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Oke, untuk mengatasi masalah ini, karena kemarin kita sifatnya itu individual, jadi kita gunakan video, kita berikan kepada siswa kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan diskusi.
Iya, kelompok. diskusi per kelompok. Jadi dari diskusi per kelompok ini mereka akan mengapresiasi, mengevaluasi hikayat tersebut. Ya, dari awal mereka menganalisis, jadi sudah mereka ketemukan nilai-nilai yang terkandung, mereka bisa mengapresiasi dan mengevaluasi. Nah, dari hasil apresiasi dan evaluasi itu tentunya ada persepsi yang berbeda dari kelompok-kelompok lain. Hal itu akan memancing keaktifan dari kelompok lain tersebut. Ya, gitu. Dan kita juga berlaku sistem poin di sini. Siapa yang bisa menjawab, dia akan mendapatkan poin plus. Nah, itu tentunya siswa akan berlomba-lomba. Jadi mereka akan jadi lebih aktif Iya. gitu ya. Karena yang pertama dididik dibuat menjadi dalam kelompok Iya. sehingga bisa menyampaikan pendapatnya langsung. Iya, benar. Kadang-kadang kan mereka mau menyampaikan pendapat sama guru tuh agak Iya, takut. iya, Kalau benar. sama teman satu Iya. kelompok bisa menggali pendapat. Iya. Kemudian sistem poin juga ya. Kalau untuk manajemen waktu bagaimana Bu Yeni? Kalau untuk manajemen waktu sebenarnya kemarin sempat terjadi kendala. Ya. Karena anak-anak ini kalau mereka ada jeda waktu istirahat, setelahnya akan susah untuk mengambil kendali mereka. Itu yang menjadi kendala sebenarnya. Tapi tetap kita berpatokan di awal tujuan pembelajarannya kita itu untuk apa. Jadi dengan adanya kendala waktu itu saya rasa tidak terlalu menjadi masalah besar. Berarti rencana Ibu tadi untuk kegiatan pembelajaran kedepannya yaitu memperhatikan gaya belajar siswa Iya. sebagai pedoman untuk membuat kelompok belajar ya, Iya. sehingga siswa jadi lebih aktif dan mereka jadi lebih nyaman dan juga manajemen waktu menjadi lebih efektif. Kira-kira untuk evaluasi sumatif gimana? Untuk evaluasi sumatif pelaksanaannya ya Bu ya. Oke, kalau pelaksanaannya biasanya saya lakukan di akhir pembelajaran dan di minggu terakhir pembelajaran materi yang saya sampaikan. Misalnya untuk hikayat itu kita pakai 3 kali pertemuan. Di setiap pertemuan kita akan kasih evaluasi sumatif mungkin dalam bentuk game quizzes, misalnya cari kata seperti itu. Dan di akhirnya di akhir pembelajaran baru kita kasihkan soal-soal evaluasi sumatifnya. Dan itu bisa dijawab ditugaskan atau kalau saya secara pribadi saya langsung minta mereka untuk menyampaikan kayak itu. Gimana dengan pembelajaran kemarin? Jadi mereka akan angkat tangan, mereka akan menyampaikan. Itu di sumatifnya bisa berupa aplikasi, Iya, dan berupa soal dan sebagainya. Jadi anak-anak termasuk salah satu pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, benar. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang sudah disampaikan ya? Secepatnya sih, karena untuk anak sendiri mereka akan memiliki pada tingkat Iya. kebutuhan yang berbeda. Maka untuk mengatasi itu kita harus secepat mungkin agar mereka juga tidak terlena terlalu jauh. Terima kasih Bu Yani. Mungkin ada Ibu pertanyaan yang saya sampaikan di pasca observasi ini. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu dan rencanakan tadi dapat segera kita laksana dan masalah-masalah yang dialami di kelas, misalnya siswa yang kurang aktif dan waktu yang kurang efektif itu bisa teratasi dengan baik ya. Saya menunggu kabar baik dari Bu Yani setelah melakukan perbaikan tadi, apakah anak-anak sudah menjadi lebih baik dan efektif belajar. Terima kasih banyak Ya, Bu Yani, sama-sama ya. Ibu Cici. Demikianlah percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.